saya juga kaget di dalam perjalanan ternyata kompleksitas permasalahan sangat kompleks di masyarakat, di organisasi. Banyak masukan, banyak saran, kritik, harus ini, harus itu. Diparani wong ini kadang-kadang juga nyaman, hampir menyerah waktu itu. Oh, ada masa-masa itu juga ya Pak ya? Hampir menyerah. Kalau di sepak bola itu, kalau kita itu fans-fansnya Man United. Nah, itu ada fans Man United yang suka ngeyel-ngeyel itu kan. Itu ketika tahun 2009, kenapa saya sebut di tim sepak bola itu kan ada namanya triple winner, quadruple winner. Halo teman pemilih, jumpa lagi bersama kami di podcast Jadi Tahu, Belajar Demokrasi dan Tahapan Pemilu KPU Karanganyar. Kali ini di episode 13. Teman pemilih, hari ini kita kedatangan narasumber istimewa. Beliau adalah orang nomor 2 di Kabupaten Karanganyar. Siapa dia? Beliau sudah ada di studio. Beliau adalah Wakil Bupati Karanganyar, Bapak Ade Eliana. Selamat siang Pak Ade. Selamat siang Pak Daryono. Kabarnya gimana Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Iya, alhamdulillah. Biasa. Masih tambah lemu. Sehat ya Pak, yang paling penting sehat. Amin. Dan terima kasih Pak Ade sudah hadir di podcast Jadi Tahu KPU Karanganyar. Pak Ade, teman pemilih, bersama Pak Ade hari ini kita akan ngobrol soal Pancasila dan juga demokrasi di Bumi Intan Pari. Langsung saja Pak Ade. Pak Ade ini kan politisi lama ya Pak, sudah cukup lama menjadi berkarir di dunia politik. Dari kalau tidak salah 2009 menjadi anggota DPR hingga kemudian sekarang menjadi Wakil Bupati Karanganyar. Mungkin bisa diceritakan dulu Pak, perjalanan politik Pak Ade itu dari awal sampai kemudian sekarang seperti apa? Makasih Pak Daryono. Halo sahabat pemilih ya. Teman pemilih. Halo teman pemilih semuanya. Matur nuwun sudah terus melihat podcast dari KPU, luar biasa untuk menginformasikan, edukasi semuanya agar menjadi negara demokrasi yang benar-benar mantap. Kalau kita cerita Pak Daryono, saya cerita sebenarnya kalau perjalanan politik itu tentu sudah banyak cerita juga, karena sering kami bicarakan juga. Yang paling pasti, bahwa termasuk dari KPU ini salah satu andil besar di dalam perjalanan politik saya. Jadi alhamdulillah di tahun 2009 waktu itu kami menjadi anggota DPRD Kabupaten Karanganyar. Mungkin kalau masuk rekor dunia mungkin ya. Dunia ya Pak ya? Saya rasa dunia. Kalau mengklaim orang paling muda di politik masuk di dalam parlemen itu rasa-rasanya kok saya meyakini bahwa itu saya waktu dulu. Waktu saya masih muda, tapi kalau sekarang ya masih agak muda lah. Jadi tahun 2009 itu ini kan jenengan dari KPU itu, teman-teman yang di KPU juga banyak. Jadi intinya bahwa tahun 2009 itu kenapa saya menganggap paling muda, itu ketika saya maju dan umur untuk mencalonkan anggota DPRD untuk masuk di dalam parlemen maupun eksekutif itu kan batasannya sampai sekarang kan masih 21 tahun. Sama, Masih 21 tahun. Maka ketika itu saya mencalonkan atas dorongan semuanya. Salah satunya adalah dorongan almarhum bapak saya untuk maju di dalam politik. Waktu itu saya masih skripsi. Kemudian saya ingat betul karena daftar calon sementara di KPU waktu itu kan masih bisa diubah-ubah. Waktu itu saya masukkan bersekas. Ternyata umur saya belum memenuhi
Syarat minimal itu tadi. Syarat minimal untuk menjadi anggota ataupun bakal calon legislatif. Nah, tapi waktu dulu itu tidak seperti sekarang, DJT aja sudah berbulan-bulan. Kalau dulu masih DJS bisa. Akhirnya saya belum diperbolehkan untuk mendaftar dulu, nunggu dulu sampai 30 Agustus 2009 genap berusia 21 tahun. Maka itu kenapa saya mohon maaf ya, bukan ini apapun, tetapi rasa-rasanya jika dibuka arsip siapapun mungkin saya yang paling muda, karena hampir hari pertama tanggal 21-nya 30 Agustus itu saya baru boleh mendaftarkan. Berarti rasa-rasanya kan ibarat kata baru lahir, ya toh. Dari Pak lahir terus kemudian nangis langsung, gitu ya. Langsung nangis kan itu langsung paling cepat responnya kan nangis. Jadi saya rasa itu yang paling ini saya itu. Masuk akal juga Pak, artinya kan kalau yang lain mungkin ada calon yang memang umurnya 21 ya. Tapi kan 21 lebih 5 bulan, 21 mungkin lebih 6 bulan. Kalau Pak Ade kan 21 persis dia mencalonkan. Baru mencalonkan gitu ya. Jadi kalau proses pencalonannya 21 tahun. Waktu itu pilihannya bulan April, pelantikannya bulan Agustus. Jadi saya dilantik anggota DPRD itu berumur 22. Pas pelantikan 22 tahun. 22 tahun. Pelantikannya 20 tahun. Kan enggak mungkin kalau begitu pencalonan kan enggak mungkin. Betul. 22 tahun pelantikannya. Itu surprise juga. 28 Agustus itu pelantikan DPR, kemudian 30 Agustus saya ulang tahun. Di bulan Agustus perayaan juga hal yang sama. Jadi kalau di sepak bola itu, kalau kita itu fans-fansnya Man United, nah itu ada fans Man United yang suka ngeyel-ngeyel itu kan. Itu ketika tahun 2009, kenapa saya sebut di tim sepak bola itu kan ada namanya triple winner, quadruple winner. Maka saya menganalogikan waktu itu, saya rasa di tahun 2009 itu 14 Agustus, alhamdulillah saya wisuda, gelar sarjana ekonomi. Kemudian 28 Agustus saya pelantikan. Nah, terus 30 Agustus saya merayakan hari kelahiran. Jadi triple ya kan? Seperti triple winner ya. Kira-kira gitulah. Ya, luar biasa Pak Adi. Dan itu ini ya Pak, terus berlanjut ya, 2009 menjadi anggota DPRD, 2013 ya. 2013 mencalonkan lagi, 2014 nyalon, 2019 nyalon, sampai 2004 kemarin, dan kemudian nyalon lagi pilkada. Saya sebelum pilkada itu sudah, jenengan kan jadi saksi juga teman-teman dari KPU, jadi saksi saya sudah mencalonkan lagi menjadi anggota DPRD, dan alhamdulillah terpilih lagi. Tetapi kan saya 4 kali terpilih anggota DPRD, kemudian atas dorongan semua pihak, kemudian di dalam perjalanannya undang-undang mengatakan bahwa siapapun yang anggota DPR terpilih yang ingin mencalonkan di dalam kontestasi pilkada pilihan langsung di eksekutif itu kan harus mengundurkan diri. Ya. Nah, itu ada sebuah kebimbangan waktu itu. Galau juga ya Pak ya, sempat galau juga ya. Tetap galau. Kami sudah ibaratnya sudah berjuang yang keras di dalam perjalanan di parlemen. Jaluk pengestu neng mbok ibu. Dan saya mohon restu juga doanya pada istri. Kakak-kakak saya itu awalnya nggak ada yang ngerespon karena harus memilih antara saya menjadi anggota DPRD ikut pelantikan dan kembali menjadi DPRD ataupun saya harus mencalonkan tetapi dengan konsekuensi mundur ya. Mencalonkan pun kan namanya pilihan langsung kan belum tentu, belum tahu juga, masih spekulasi juga apakah menang, tetapi prinsip bahwa saya mengiyakan
dari pinangan teman-teman, dorongan semua pihak. Kemudian saya ajak ngobrol sama istri, sama ibu, sama kakak. Akhirnya saya beri pemahaman, saya ingin berbuat yang lebih besar untuk masyarakat Karanganyar ya Bismillah, dan saya meyakini itu. Akhirnya ya demikian perjalanannya seperti itu, Pak. Oke, Pak Ade. Kemudian ini Pak, masuk ke dunia politik yang tadi relatif usia yang muda. Nah itu ceritanya dulu seperti apa Pak? Kok Pak Ade ini kemudian bisa tertarik ke politik? Biasanya kan orang lulus kuliah, saya pengen kerja di perusahaan aja lah. Ini beda ini, kok Pak Ade malah langsung ke partai politik? Bagaimana ceritanya dulu? Kenapa tertarik gitu? Sebenarnya saya anak muda pada umumnya. Sebenarnya saya itu juga mau seperti teman-teman saya pun juga mohon ini, saya kan dorongan orang tua waktu itu. Orang tuanya. Tapi namanya misalkan kita sering melihat kalau anaknya guru, bapaknya guru, orang tuanya guru, anaknya jadi guru kan. Kalau polisi jadi polisi, tentara jadi tentara. Kemudian apapun itu kan biasaannya kan seperti itu. Mungkin karena termindset dari bapak saya kan almarhum itu kan perangkat desa, kemudian sekretaris desa, kemudian kepala desa. Pun kan saya sering ngantar beliau kemana-mana itu, ketemu banyak orang. Nah disitulah ada dorongan, dan bapak itu adalah faktor utama yang mendorong saya untuk maju di dalam politik. Karena sebenarnya saya ingin, sudah matur bapak almarhum, aku pengen ke ibu kota atau kemana lah, pada umumnya bisa menikmati gitu loh. Ini kaget juga setelah nyalonkan, alhamdulillah terpilih. Kemudian terpilih itu namanya anak muda, kebiasaan kita masih suka main sana main sini sama teman-teman, nongkrong lah. Kalau zaman sekarang nongkrong itu kan di coffee shop. Kalau dulu nongkrong di wedangan, di waduk gitu kan. Nah, olahraga kayak gitu. Tapi ya setelah itu terpilih, kemudian di masyarakat pun ternyata kompleksitas permasalahan yang ada itu sangat kompleks sekali. Saya juga waktu itu juga dalam benak pikir saya itu ibarat kata, setelah kamu bangun tidur, ya sekolah lulus, saya analoginya seperti ini. Ketika sudah lulus, seperti orang bangun tidur. Orang lulus kuliah itu seperti orang bangun tidur. Setelah bangun tidur, saya nggak mandi, nggak apa, kamu harus cepat lari kan gitu. Kan kaget jantungnya kan. Nah, jadi seperti itu. Saya juga kaget di dalam perjalanan, ternyata kompleksitas permasalahan sangat kompleks di masyarakat, di organisasi. Banyak masukan, banyak saran kritik, harus ini, harus itu, diparani wong ini, kadang-kadang juga nyaman, hampir menyerah waktu itu. Ada masa-masa itu juga ya Pak ya? Hampir menyerah, tapi prinsip sudah saya memilih jalan ini, ya Bismillahan gitu, intinya seperti itu. Oke. Ini mungkin juga penting ya bagi teman pemilih, bahwa kalau ke dunia politik memang harus ulet gitu ya. Pak Ade tadi bahkan sampai menyerah gitu, tapi beliau memilih untuk tidak menyerah. Lalu ini Pak Ade ikut pemilu sejak 2009, 3 kali bahkan 4 kali ya, berarti ya kalau dihitung dengan 2024 itu terpilih terus. Nah, mungkin teman pemilih yang mungkin berkarir, pengen nanti suatu saat berkarir di dunia politik itu, mungkin bisa dibagi Pak. Sebenarnya rahasianya apa ini Pak? Nggak putus ini sejak 2009 itu, apa yang dilakukan sehingga bisa menjaga dukungan suara dari masyarakat gitu? Jadi seperti yang saya ceritakan di depan tadi, bahwa dorongan orang tua itu juga penting. Kemudian dorongan kuat saya terlahir di desa, di lereng Gunung Lawu. Jadi saya ingin waktu itu dorongan kuat saya untuk memajukan wilayah kami. Maka kalau saya pesan kepada semuanya, saya selalu menyampaikan, kita itu negaranya negara demokrasi. Demokrasi itu salah satu pilarnya ada partai politik. Partai politik itu
mengharapkan semua pihak campur tangan atau berperan, anak-anak muda Gen Z harus melek politik semuanya. Kenapa? Kita sepakat Indonesia itu menganut demokrasi. Partai politik adalah pilar demokrasi. Maka saya terus mengajak kepada semuanya, ayo masuk ke dalam partai politik. Apa sih yang ada di dalam partai politik? Kalau kita merasa baik ya, saya ingat pesan-pesan yang disampaikan Pak Presiden atau Ketua Umum kami Partai Gerindra itu selalu menyampaikan bahwa kalau kalian merasa baik, merasa mampu untuk mengabdi kepada negara, untuk politik, jangan ragu-ragu untuk gabung terhadap partai politik. Kenapa? Kalau kalian merasa baik untuk negara, untuk partai politik, untuk organisasi apapun, kalau kalian hanya merasa baik tetapi tidak mau gabung di dalam organisasi itu, jangan salahkan ketika organisasi, partai politik, bahkan negara ini dalam tanda kutip dikuasai yang mungkin orang-orang yang kurang kredibel atau kurang baik. Ini pentingnya untuk semuanya bahwa kita sepakat negara itu harus terus so must go on kan gitu. Ya, artinya tadi salah satu kuncinya berarti merangkul ya Pak, merangkul sebanyak mungkin orang untuk supaya berkontribusi gitu ya ke dunia politik itu. Baik, Pak Ade, ini kan Pak Ade pasti saya yakin ini merasakan jadi anggota DPRD di usia yang muda, 22 tahun tadi. Nah, dunia politik ini kan banyak orang mengatakan dunia yang mungkin juga penuh tantangan, bahkan ada yang mengatakan penuh intrik juga gitu. Kemudian berbiaya tinggi dan biasanya diisi kebanyakan itu oleh orang-orang yang usianya sudah dewasa, bukan anak muda. Nah, bahkan mungkin kalau anak muda itu kalau ke politik mungkin kayak kamu belum cukup umur nih gitu. Nah, pandangan Pak Ade soal seperti itu apa? Mungkin juga waktu jadi anggota Dewan Termuda itu dengan yang senior-senior itu, nah itu mungkin pandangannya seperti apa Pak Ade? Kalau hari ini rasa-rasanya saya kurang sepakat dengan yang jenengan sampaikan ketika politisi itu ataupun anggota DPR diisi oleh orang-orang rata-rata di atas 40 tahun. Coba hari ini pun coba jenengan buka data di di KPU. Ya, DCT ya Pak ya. DCT lah. Itu kok rata-rata hampir mungkin lebih dari 60% itu mesti di bawah 40 tahun. Di bawah 40 ya. Dan ini kalau waktu 2009 memang saya itu merasa kayak anak kecil sendiri. Jadi wah, koncoku tua-tua mana gitu. Ya pernah itu di tahun 2009. Yeah. Makanya hari ini rasa-rasanya umurnya banyak yang sudah beralih ya Pak. Bupati, wali kota, wakil bupati, wakil kota. Sekarang coba jenengan cek di Indonesia ataupun di Jawa Tengah ini teman-teman kepala daerah itu ya seumuran saya, ada yang adik saya, ada yang 32 tahun, 33, 36. Itu adik-adik saya banyak jadi bupati, jadi ini. Ya itulah hari ini, maka hari ini karena masyarakat berharap pemimpinnya yang punya visioner ke depan, cepat, menganggap itu kan ongnom kan mesti cepat kan itu. Anggapannya kan seperti itu, maka banyak juga politisi ataupun ini di dalam umurnya juga rata-rata sekarang hampir 50-50 lah. Ya, sudah banyak ya Pak, berarti anak muda yang ke dunia politik. Oke. Lalu ini Pak, mungkin bagi teman pemilih anak-anak muda yang mungkin juga menonton podcast ini, kalau mereka ingin masuk ke dunia politik, sebenarnya politik itu kan nggak selalu partai juga Pak, bisa ke KPU, bisa penyelenggara, bisa peserta. Nah, apa Pak kiat dan pesan gitu yang mungkin bisa jadi bekal mereka kalau mereka terjun ke dunia politik gitu. Sorry tadi belum saya singgung. Tadi ada pertanyaan ini ya, soal penuh intrik tadi. Ya, penuh intrik ya. Boleh Pak cerita. Jadi, sebenarnya gini, di demokrasi di partai politik, di dalam politik itu
saya menganalogikan atau lazim disebut bahwa semuanya itu adalah ada bahasa Latin atau bahasa kerennya adalah the art of possible. Maka sesuatu seni yang penuh dengan kemungkinan. Jadi kalau kamu mau melakukan apapun pasti ada kan prediksi. Maka itu sebenarnya bukan intrik sebenarnya. Dalam tanda kutip bukan intrik. Intrik itu kan dalam tanda kutip kan apa ya? Konotasinya kan negatif. Nah, intrik itu kan negatif ya konotasinya. Kayak menelikung gitu Pak ya. Menelikung kan gitu. Sebenarnya kan begitu. Jadi begini, kalau di dalam politik itu the art of possible yang kita maksud itu bahwa politik itu mengajarkan bagaimana kita bermufakat, bersepakat. Kalau kita baik, semua orang politik baik. Kalau pilihan pasti kita adu gagasan, kemudian adu kreativitas, kemudian adu massa dan lain sebagainya. Ketika sudah menjadi ataupun saling terpilih itu pasti akan baik lagi. Kalau orang bilang, wah kayak diingin musuhan saiki dadi bolonan. Tapi itu jane wong ora sakarepe. Nah, itu diajarkan oleh para pendiri bangsa kita. Makanya namanya intrik itu saya kurang cenderung ini sebenarnya itu bukan intrik, karena di dalam negara demokrasi itu bahwa apapun kan diskusi. Kalau ada gagasan yang sama pasti akan gato. Tapi kalau ada gagasan yang tidak sama, kesepakatan itu dalam tanda kutip untuk membangun. Oh visimu ini orang ini, kalau nggak ketemu ya pada akhirnya mencari teman yang sepaham untuk mengaplikasikan gagasannya, kan di situ sebenarnya esensi intrik tadi loh yang disebut intrik tadi. Mungkin demikian. Ya itu mungkin juga bayang-bayang pandangan saja mungkin Pak ya, mungkin juga sekarang juga sudah berubah. Lalu tadi Pak, bagaimana untuk kiat dan pesan bagi anak muda gitu? Apakah kadang-kadang orang itu langsung melihat kamu kok masuk politik, emang kamu punya uang berapa, selalu begitu. Nah apakah demikian Pak, mungkin terutama untuk anak-anak muda ini? Jadi saya terakhir di politik itu, di dalam politik saya punya banyak teman. Saya kenal orang Jatipuro, saya kenal orang Colomadu, saya orang kenal Mojogedang, saya orang kenal orang Tawangmangu, saya kenal orang Karanganyar. Maka kalau beranggapan politik itu serta-merta uang dan lain sebagainya, enggak. Jadi gitu ya, Pak, ya. Banyak juga dari teman-teman itu karena daya juangnya, semangat tingginya sangat luar biasa, maka juga ada yang tidak memerlukan uang besar pun juga ada, kan gitu loh. Artinya bahwa masuk ke dalam politik itu bisa malu menjadi pengurus di tingkat wilayah. Apa sih fungsi pengurus di partai politik itu? Satu, ada ADRT. ADRT-nya tetap untuk mencari pasukan ataupun mencari massa ataupun mencari konstituen. Tetapi hal yang jauh lebih penting, negara ini sepakat menganut asas demokrasi, kemudian demokrasi itu dipilih secara langsung oleh masyarakat. Hari ini ya dipilih langsung masyarakat, kemudian dari hasil masuk di dalam organisasi politik itu, maka mengaplikasikan pikiran kita. Kalau ada pikiran dari semua kawan-kawan masuk ke dalam politik, yang punya gagasan seperti ini kan, apakah bisa semuanya terakomodir? Tentu tidak. Pasti ada komunikasi atau diskusi untuk menyatukan berbagai sudut pandang dan juga berbagai manusia, berbagai pikiran gitu loh. Itu saja sih menurut saya. Jadi yang paling utama tadi daya juang dan juga mungkin juga mau berproses Pak ya, mau di berproses partai begitu ya. Jadi juga nyinggung di depan tadi yang katakan perjalanan politik saya kok iso konsisten seperti apa. Saya hanya menjunjung tinggi pesan almarhum bapak saya ketika beliau bilang, Le, zaman dari kecil sampai saya kuliah terus beliau membisikkan kata mau kemana, setiap mau sekolah, setiap mau pokoknya bapak minta kamu mau kerja dimanapun, ditempatkan di manapun, sebagai apapun, pegang teguh yang namanya budaya Jawa,
ada unen-unen Jawa ki adalah temen bakal tinemu. Temen bakal tinemu. Ya. Wong sing temen bakal tinemu. Mula kowe kudu temen. Kowe pasti akan tinemu kalau di dalam ajaran agama Islam itu ada namanya manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh akan berhasil, dan itu menjadi pegangan kuat. Itu membuat daya juang kita menjadi ingin yang lebih untuk mengekspor pikiran kita menjadi yang terbaik kan gitu. Ya. Saya kira itu patut dicatat teman pemilih ya, ada value dari Pak Wabub tadi. Sopo teman bakal dinemu ya. Begitu ya Pak Wabub ya. Lalu ini Pak, kita kan kemarin baru saja memperingati hari lahir Pancasila 1 Juni. Nah, apa pandangan Pak Ade mengenai Pancasila dan demokrasi hari ini? Apa yang sudah kita capai, tapi mungkin apa juga yang perlu kita perbaiki? Ya, jadi para pendahulu kita berbicara Pancasila dan demokrasi seperti Pak Darmatur tadi, bahwa kita menganut sistem demokrasi Pancasila. Beda dengan Barat. Betul. Kalau Barat itu kan demokrasinya liberal. Apa sih liberal? Apa sih Pancasila? Kalau kita berpegang di Republik Indonesia itu bahwa demokrasi itu bahasanya kan demos kratos kalau kita sekolah. Kratos, ya. Nah, jadi demos dan juga kratos. Jadi demos itu adalah masyarakat, kratos itu adalah kekuasaan. Maka kedaulatan, maka kekuasaan terbesar ada di tangan rakyat. Apa sih yang membedakan demokrasi Pancasila dengan demokrasi di ala Barat? Pokoknya kalau di Barat itu sepanjang itu suara yang banyak besar, walaupun itu benar atau tidak pun ya sudah, itu akan menguasai. Tetapi kalau di Indonesia beda. Demokrasi di Indonesia adalah punya jiwa Pancasila. Jadi kalau kita analogikan lagi, saya menganalogikan demokrasi itu Pancasila itu adalah jiwanya, demokrasi itu adalah kendaraannya. Jadi kendaraannya sudah ada, Pancasilanya sudah ada. Maka kemudian kalau di Republik ini ada yang namanya bukan soal voting saja. Di situ ada ketuhanan, di situ ada peri kemanusiaan, di situ ada permufakatan ataupun musyawarah mufakat. Yang paling penting kan di situ. Pokoknya kalau di liberal itu kamu nggak sepakat ya sudah kamu harus ikut saya. Tetapi kalau di Republik ini maka ada sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, itu esensinya. Nah, di dalam permusyawaratan, kemudian untuk mufakat, di situ ada nilai-nilai ketuhanan, di situ ada nilai-nilai sosial, di situ ada nilai-nilai kemanusiaan. Nah, ini sangat luar biasa. Nah, apakah kita sudah 100% bagus dan sempurna? Saya kira tentu belum. Maka keterlibatan semua pihak, dorongan semua pihak untuk memastikan bahwa demokrasi ini harus on the track, so must go on seperti yang saya bilang tadi, untuk menuju paling dekat agenda Republik ini adalah menuju Indonesia Emas 2045. Maka kalau program pemerintah apapun hari ini sebenarnya ada pro dan kontra, itu pasti karena negara demokrasi. Tapi kita sepakat bahwa ini akan meletakkan generasi kita untuk menjadi pemenang 2045, jangan menjadi penonton minimal di wilayah Asia Tenggara, Asia, bahkan di dunia. Nah, siap-siap untuk teman-teman di Gen Z yang hari ini umurnya mungkin 10 tahun, maka kalau 2045 berarti kan 20 tahun lagi, 30 tahun. Jadi 30 tahun itu adalah masa produktif, 40 tahun itu adalah masa produktif yang sangat luar biasa. Kalian yang berumur 10, 15 sampai 20 tahun hari ini, selamat, kalian nanti akan menjadi generasi hebat. Sesuai tagline Indonesia Emas 2045, benar-benar Indonesia Gemah Ripah Jinawi. Oke. Menarik tadi. Jadi ibaratnya Pancasila itu adalah jiwanya demokrasi ya tadi kan. Tadi analognya Pak Ade kan kendaraannya demokrasi, sopirnya ini atau penumpangnya adalah Pancasila. Menarik sekali Pak Ade. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir sebelum nanti closing statement Pak Ade.
apa Pak fokus kebijakan pemerintahan Pak Robert dan Pak Ade ini dalam hal demokrasi yang mau ditekankan, mungkin bisa disampaikan ke masyarakat sebenarnya apa sih yang perlu ditekankan di dalam hal demokrasi di Karanganyar ini? Saya pesan kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Karanganyar. Hari ini kita sangat luar biasa di era digitalisasi yang sangat masif ini. Jangan lupa bahwa kita punya adat ketimuran, kita punya adat gotong royong, kita punya istilah adat Jawa itu adalah tepo seliro. Kita punya semangat apapun adalah guyub rukun, gotong royong, tepo seliro semuanya. Maka hari ini teman-teman semuanya saya minta bijak dalam bermedia sosial. Karena apa yang kadang kita di dalam media sosial itu kebenarannya juga belum tentu sama di kenyataannya. Ya. Hari ini kita menganut demokrasi kita itu harus rukun. Rukun, jangan sampai adu domba, kemudian perang gagasan yang tidak terkontrol, kemudian ada saling menjelek-jelekan, itu dipelihara terus-menerus. Karena kalau itu terpelihara terus-menerus, saya kok agak khawatir nanti yang namanya tepo seliro, yang namanya gotong royong antar tetangga, antar masyarakat, antar anak bangsa itu jangan sampai kita terpecah belah lah. Dan kita sudah pernah mengalami demokrasi berkali-kali di Republik ini, pasti ada kurangnya. Tapi kita sepakat bahwa kita ada etika, kita ada moral, kita ada kesepakatan. Kalau kurang baik tentu harus dikritisi. Nah, itu harapan saya menjadi pemerintah di Kabupaten Karanganyar untuk menyatukan semua golongan di Kabupaten Karanganyar, dan kami buktikan juga kepemimpinan di Karanganyar mungkin pasangan yang ada chemistry kompak ya Pak. Kompak gitu. Mana-mana kayak berdua terus ini. Sebenarnya nggak berdua terus enggak. Ada yang kalau saya ada kegiatan kita bareng, kalau harus berpisah sementara untuk berbagi tugas ya kita berbagi tugas. Kan gitu, saling mengisi, saling ini. Nah, itulah esensinya. Maka kalau kita pilihan kemudian terpilih sudah mendapatkan job desk masing-masing, kurang dan tengkar. Nah, itu kalau pemimpinnya kan harus kita. Nah, itu saya buktikan dengan Pak Robert di Karanganyar bahwa demokrasi ala Karanganyar itu ya demokrasi yang saling merangkul semua pihak. Kalau ada kurangnya program-program kami tadi, karena jenengan bertanya soal demokrasi ala Karanganyar, bagaimana Pak Robert dengan saya itu, ya kami buktikan di cara kepemimpinan kami itu untuk terus bersinergi, untuk terus berdiskusi untuk memecahkan masalah di Kabupaten Karanganyar. Jadi saya pesan sekali lagi untuk seluruhnya saja, kawan-kawan, seluruh masyarakat Karanganyar, ayo kita punya jiwa, kita punya persatuan yang kokoh. Para pendahulu kita sudah punya 3 kekuatan besar. Raden Masa itu tuh melalui Tridharma yang sudah sering disampaikan apapun, rumangsa melu handar beni, wajib melu hangro kepi, mulat sariro hangrasa wani. Itu kita harus bagaimana peka terhadap bersama, bagaimana kita harus merasa memiliki tanah kelahiran kita, bagaimana kita ikut membangun kabupaten kita, jangan sampai kita saling terpecah belah antara anak bangsa. Itu saja sih, jangan sampai tepo seliro, gotong royong, guyub, rukun, itu di masyarakat luntur. Karanganyar tidak akan seperti itu, karena Karanganyar menjadi pusat peradaban dunia insya Allah nanti ke depan. Itu juga kayaknya sesuai juga ya Pak dengan tagline atau slogannya ya, sesarengan bangun Karanganyar. Ini kan bersama-sama. Nah, bersama-sama pastinya juga, dan kita kalau bertengkar tentu nggak bisa bersama-sama ini. Baik Pak Ade, ini closing
statement Pak Ade, kita sudah di penghujung podcast kita. Mungkin silakan Pak Ade disampaikan closing statement terkait apa demokrasi dan juga tahapan pemilu di Karanganyar ini. Silakan, monggo Pak Ade. Ya, terima kasih sahabat pemilih, Teman pemilih. Ya. Di Kabupaten Karanganyar bersama KPU hari ini kami berdiskusi kecil, berdiskusi ringan terkait demokrasi juga politik dengan partai politik di Kabupaten Karanganyar. Saya berharap di tahun 2029 dan selanjutnya demokrasi ini akan menjadi lebih lebih baik lagi. Demokrasi ini akan melahirkan pemimpin-pemimpin. Demokrasi ini akan melahirkan orang-orang yang benar-benar untuk membawa kemaslahatan bagi masyarakat, terkhusus di Kabupaten Karanganyar. Ayo kawan-kawan, teman-teman pemilih, terkhusus pada generasi muda, untuk kita siapkan anak-anak kita menuju Indonesia Emas 2045, harus kita mulai dari sini. Maka bagaimana caranya? Caranya adalah bergabung dengan partai politik. Jangan antipati terhadap politik, karena pendahulu bangsa kita sudah menyampaikan, sudah berkomitmen, sudah menyatakan, mendeklarasikan bangsa ini menganut sistem demokrasi. Demokrasi melalui partai politik. Ayo gabung ke partai politik. Matur nuwun. Terima kasih Pak Ade, luar biasa. Banyak obrolan kita hari ini. Terima kasih Pak Ade hadirannya di podcast Jadi Tahu KPU Karanganyar. Demikian teman pemilih perbincangan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe serta komen di akun YouTube KPU Kabupaten Karanganyar. Cukup sekian obrolan kita hari ini. Sampai ketemu. Terima kasih.